Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkan Lago Akbar dengan NIM 333-22056. Praktikum Statistika 2 dari kelompok 5, shift 1. Hari ini saya akan jelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk tugas mingguan dari praktikum Statistika 2. Baik, di sini sudah ada soal dari tugas mingguan praktikum Statistika 2 di modul 2 untuk shift 1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam soal-soal tersebut. Untuk nomor satu, jelaskan apa yang dimaksudkan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah salah satu tindakan untuk menguji kebenaran atau suatu pernyataan berdasarkan statistik yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan akan diterima atau ditolaknya suatu pernyataan tersebut. Lalu untuk nomor dua, apa perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Yang saya tahu, hipotesis nol itu adalah pernyataan yang disebutkan benar sebelum dilakukan pengujian. Sedangkan untuk hipotesis alternatif, pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis nol dan ingin dibuktikan kebenarannya melalui pengujian statistik. Lalu untuk yang nomor tiga, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Untuk langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis sendiri, yang pertama yaitu melakukan tentukan hipotesisnya. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansinya. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, daerah kritik. Yang kelima, keputusan. Dan yang keenam, yang terakhir, menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. Lalu untuk nomor 4, jelaskan perbedaan antara lifestyle test, right-tail test, dan two-tail test. Untuk lifestyle test, yaitu menguji apakah parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Untuk right-tail test, untuk menguji apakah parameter lebih besar dari nilai tertentu. Dan two-tail test, untuk menguji apakah parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Dan yang terakhir nomor 5, berikan contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian. Untuk penerapan uji hipotesis dalam keseharian bisa dicontohkan dalam pelatih tim sepak bola. Di sini ingin mengetahui apakah latihan tambahan pada teknik tendangan penalti akan meningkatkan tingkat keberhasilan dalam penalti para pemainnya. Di sini yang dibutuhkan yaitu adalah data tendangan dari para pemain. Hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan dalam tingkat keberhasilan tendangan penalti antara pemain yang menjalani latihan tambahan atau tidak. Namun untuk hipotesis alternatifnya, tingkat keberhasilan tendangan penalti akan meningkat setelah didapatkannya latihan tambahan tersebut. Lalu untuk yang terakhir di nomor 6, ada soal, Y Company mengklaim bahwa setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram dan standar deviasi sampel adalah 0,5 gram. Pada tingkat signifikansi 0,05, berapakah probabilitas produk tersebut memiliki tipe 2 error, kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit? Untuk penyelesaian soal nomor 6, kita akan menyelesaikan dengan RStudio. Ya, di sini untuk sintak dari soal tersebut sudah saya buat. Yang pertama-tama kita harus melihat apakah dari soal tersebut dapat diasumsikan H0 dan H alternatifnya. Untuk H0-nya di soal didapatkan produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Jadi paling banyak 3 gram lemak jenuh dan untuk H alternatifnya lebih banyak dari 3 gram lemak jenuh. Jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan rectal karena untuk mencari kesalahan tipe error 2. Untuk jumlah sampelnya itu ada 40, N sama dengan 40. Sigma atau standar deviasinya itu 0,5. Lalu kita akan menghitung nilai standar deviasinya. Sini sebelumnya saya sudah menekan dengan kontrol A. Seperti ini, kontrol A semuanya. Lalu bisa dikontrol Enter untuk melakukan hasilnya. Lalu di sini untuk sintak yang same sama dengan sigma dari sendiri SKRTN itu untuk memunculkan nilai rata-rata dari standar deviasinya yaitu 0,07905694. Lalu untuk yang sintak selanjutnya yang alfa sama dengan 0,05. 0,05 adalah tingkat signifikasinya. M sama dengan 3 atau jumlah dari uh, lebih banyak jumlah dari produksi lemak jenuh dari produksi biskuit tersebut. Mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh.
Lalu di sini dimasukkan key norm alpha sama dengan alpha median sama dengan M, SD sama dengan SEM, dan lower tail atau lower boundnya atau nilai batas bawah dari soal tersebut. Di sini untuk batas bawahnya bisa dilihat bahwa eh, di angka 3,13037. Lalu yang terakhir, untuk MA-nya sama dengan 3,125 atau nilai rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit. Lalu bisa dihitung dan mendapatkan di sekitar 0,525 atau sekitar 0,5%. Jadi untuk kesimpulannya pada soal dan permasalahan tersebut, di angka di bawah 3,130,037 maka hipotesis nol dapat diterima. Namun jika di atas dari 3,13 maka akan digunakannya H1 atau H alternatifnya. Lalu untuk tingkat kesalahannya di sini terlihat sebesar 52% atau 0,52. Jadi untuk tingkat keberhasilannya itu sekitar 48%. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan dari soal tugas mingguan Statistika 2 Modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.